Perkenalkan, nama saya Ermelinda Luruk Nahak dengan NPM 12180002. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen industri pakan ternak. Yang pertama, bahan baku pakan. Bahan pakan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan oleh ternak dan tidak dapat mengganggu kesehatan bagi ternak yang mengkonsumsinya. Pakan digunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak yang nantinya berpengaruh pada produktivitas ternak serta pertumbuhan dan perkembangan ternak. Ada beberapa bahan baku pakan, yaitu yang pertama jagung. Jagung kuning merupakan bahan pangan kaya karbohidrat yang berguna untuk sumber kalori. Yang kedua, dedak padi. Dedak padi merupakan hasil limbah penggilingan padi menjadi beras yang digunakan sebagai pakan ternak, baik monogastrik maupun ruminansia. Yang ketiga, ampas tahu. Ampas tahu merupakan limbah pembuatan tahu, masih mengandung protein dengan asam aminolisin dan metionin, serta kalium yang cukup tinggi. Namun kandungan serat kasarnya tinggi sehingga menjadi faktor pembatas penggunaannya. Yang kedua, manajemen pengadaan bahan baku. Pengadaan bahan baku baik kontinuitas, ketersediaannya maupun harga dan kualitas bahan baku sangat penting bagi perkembangan suatu industri. Tugas dari manajemen pengadaan bahan baku yang pertama, melakukan pemesanan sesuai dengan proyeksi produksi, melakukan proses MPR, melakukan MOU atau kesepakatan dengan para pemasok, memeriksa kualitas dan kuantitas bahan, mengelola penyimpanan bahan baku sesuai dengan standar kualitas, mapping pasar atau pemetaan pasar, yang terakhir pengadaan stok berdasarkan produksi dan pasar. Yang ketiga, penyimpanan bahan baku pakan ternak. Bahan baku pakan ternak terdiri dari berbagai jenis, yaitu bentuk padat, cair, dalam kemasan maupun tanpa kemasan, yang memiliki manajemen pengelolaan yang berbeda-beda agar dapat disimpan dalam waktu tertentu dengan tidak mengurangi kualitas dari masing-masing bahan baku tersebut. Penyimpanan bahan baku pakan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Cara-cara penyimpanan ini disesuaikan dengan jenis dan spesifikasi bahan pakan untuk mempermudah proses penyimpanan dan pembongkaran kembali bahan yang disimpan. Beberapa cara penyimpanan tersebut antara lain, yang pertama, penyimpanan dalam bentuk kemasan di dalam gudang. Bahan pakan disimpan di dalam gudang dalam bentuk kemasan. Sebelum disimpan di dalam gudang, bahan pakan terlebih dahulu harus dikemas di dalam karung. Yang kedua, penyimpanan dalam bentuk curah di dalam gudang. Penyimpanan dalam bentuk curah di dalam gudang artinya bahwa bahan pakan ditumpah di lantai yang sudah diberi sekat atau tanpa sekat. Yang ketiga, penyimpanan dalam bentuk curah di dalam silo. Penyimpanan dalam bentuk curah di dalam silo artinya bahwa bahan pakan disimpan dalam bentuk curah di lantai di dalam ruang penyimpanan khusus yang berbentuk silinder yang disebut dengan silo. Yang terakhir, penyimpanan dalam bentuk lain. Bahan pakan tidak selamanya dalam bentuk kemasan karung, baik karung goni, karung plastik, maupun kantong sak yang terbuat dari kertas, ataupun dalam bentuk curah. Adakala bahan pakan tersebut dikemas dengan menggunakan kardus, kaleng maupun drum. Yang keempat, proses produksi. Adanya proses pengolahan bahan baku dalam industri pakan ternak ternyata menimbulkan dampak baik menguntungkan maupun merugikan. Proses produksi pada sebuah pabrik pakan ternak meliputi yang pertama, pengeringan. Seluruh bahan baku yang masuk ke dalam pabrik harus ditimbang terlebih dahulu oleh bagian penerimaan
dan dilakukan kontrol kualitas bahan baku serta kadar airnya oleh petugas pengawasan mutu. Yang kedua, proses penggilingan. Proses penggilingan dilakukan terhadap bahan baku berbentuk butiran. Yang terakhir, pencampuran. Pencampuran bertujuan untuk mencampur semua bahan baku dan bahan tambahan dengan komposisi tertentu untuk menjadi pakan. Pencampuran dilakukan berdasarkan formula atau ramuan pakan ternak yang akan diproduksi. Struktur organisasi. Yang pertama, manajer. Manajer merupakan fungsi jabatan kerja yang bertugas memimpin, mengelola, dan mengkoordinasikan semua hal yang berkaitan dengan jalannya roda perusahaan. Selain itu, manajer juga bertanggung jawab untuk menjamin tercapainya tujuan perusahaan. Yang kedua, Departemen Keuangan. Departemen Keuangan pabrik pakan memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, menyusun laporan keuangan. Yang kedua, mengkoordinasikan penyusunan anggaran keuangan perusahaan, mengawasi pelaksanaan anggaran, mengatur pembayaran gaji karyawan dan biaya-biaya perusahaan lainnya, mengatur penagihan kepada pelanggan, mengawasi penerimaan dan pengeluaran kas, membuat pembukuan dan seluruh aktivitas perusahaan, dan yang terakhir, menganalisa penyebab terjadinya penyimpanan dana. Yang ketiga, Departemen Pembelian. Departemen Pembelian merupakan bagian penting dari industri pabrik pakan yang bertanggung jawab terhadap pengadaan dan pengelolaan bahan baku. Yang keempat, Departemen Penjamin Mutu. Departemen Penjamin Mutu bertugas untuk memastikan bahwa perusahaan menghasilkan produk dengan mutu terbaik sesuai standar kualitas yang telah ditetapkan. Tugas dari Departemen Penjamin Mutu adalah: yang pertama, melakukan kontrol kualitas terhadap bahan baku yang masuk ke dalam pabrik. Yang kedua, menjamin seluruh operasional kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan SUP yang ada. Yang terakhir, memastikan bahwa perusahaan telah menghasilkan produk sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Yang kelima, Departemen Produksi. Departemen Produksi secara umum bertanggung jawab pada semua hal yang berkaitan dengan produksi, mulai dari proses, progres, problem solving, kualitas, kuantitas, reporting, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, Departemen Pemasaran. Departemen Pemasaran secara umum bertanggung jawab pada semua hal yang berkaitan dengan pemasaran, mulai dari pengemasan, pendistribusian, penentuan harga, diskon, strategi pemasaran, survei kepuasan konsumen, after sales service, dan lain sebagainya. Sekian materi yang saya paparkan. Tentu masih banyak kekurangannya, sehingga saya berharap untuk memberikan saran dan kritik kepada saya. Sekian dan terima kasih.